Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdani dari kelas Manajemen 22B. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang manajemen keuangan. Kali ini saya akan mengulik materi tentang apa itu pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sementara menurut Bruce Light, pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instansi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi saham dan lainnya. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities maupun perusahaan swasta. Oke, cukup jelas? Oke, ini adalah sejarah dari pasar modal. Menurut buku Epictetus yang dikeluarkan Preparing for the Event Handle pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak tahun 1880. Ini sudah cukup lama berarti ya. Namun dilakukan tanpa organisasi resmi, sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Maka pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas. Oke. Ya, ini Yakti Dunlop dan Kof cikal bakal PT Perdana baru pada tahun 1912, tepatnya tanggal 14 Desember di Amsterdam Efektenburg, membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertepatan di Batavia. Batavia yang sekarang kita kenal dengan kota Jakarta. Pasar modal ini merupakan yang tertua tempat untuk tingkat Asia setelah Bombay di Hong Kong dan juga Tokyo. Awal mula kenapa pihak pemerintah Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini karena pada awal abad 19 berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah kolonial Belanda tentu saja membutuhkan modal. Nah, salah satu sumber modal yang digunakan saat itu adalah tabungan dari orang-orang Eropa dan juga Belanda yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Atas dasar itulah pada tanggal 14 Desember 1912 resmi berdiri pasar yang satu ini dengan nama Vereniging voor de Evenkhandel. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namanya adalah Asosiasi Perdagangan Efek. Pasar ini terletak di Batavia atau di Jakarta dengan efek yang diperjualbelikan berupa saham dan juga obligasi. Oke, next. Oke, kali ini kita akan membahas tentang fungsi pasar modal. Pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan diberikan oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga atau pemerintah sekalipun. Pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan setelah jangka waktu tertentu. Saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen
atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada pembelinya, atau bisa dikatakan kita yang membeli, kita yang memilikinya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang kedua adalah pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal. Maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain, yang mana akan berdampak pada terciptanya lapangan kerja yang baru. Oke, selanjutnya adalah pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya adalah pasar modal sebagai indikator perekonomian negara, aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat padat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis sebagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Oke, next. Oke, yang selanjutnya adalah instrumen investasi pasar modal. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen, seperti pertama, kita contohkan adalah pasar uang, obligasi, saham atau efek lainnya. Surat utang atau obligasi, kamu juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindah tangankan dan pemegangnya dimiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Oke, bisa dipahami ya? Next. Oke, kita akan menjelaskan tentang Exchange Trade Fund atau ETF. Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana. Sama-sama dikumpulkan secara kolektif, hanya saja EFTI bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Derivatif selanjutnya ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif yang bisa kamu temukan di pasar modal Indonesia, yaitu warrant dan rights. Oke. Pasar modal memiliki manfaat bagi emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku, maupun untuk para investor. Oke, di sini banyak sekali dari manfaat pasar modal untuk emiten. Saya akan memberikan beberapa contoh. Pertama adalah dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang kedua adalah tidak ada kovenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana ataupun perusahaan. Oke, saya akan mencontohkan satu lagi, yaitu memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan juga bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi.
dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Wadani izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.